Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Semoga amal dan ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian bahwa terdapat amalan-amalan terbaik yang dapat kita kerjakan di akhir bulan Ramadan, seperti diterangkan oleh Al-Habib Quraisy Baharun? Berikut amalannya. 1. Melaksanakan sholat malam 10 malam terakhir termasuk puncak ibadah Ramadan. Pada malam ini biasanya malam Lailatul Qadar datang. Rasulullah pun semasa hidupnya memperbanyak ibadah di malam itu. Dalam hadits riwayat Aisyah dijelaskan, ketika memasuki 10 akhir Ramadan, Nabi Muhammad fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut ibadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun hadis lainnya yaitu, barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadits riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika seseorang melakukan salat, tarawih dan witir bersama imam sampai selesai, niscaya dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Banyak berdoa. Ada 3 waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan. Raihlah keutamaan tersebut dengan terus memperbanyak doa. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah nomor 186. Di penghujung bulan Ramadan, umat muslim dituntut lebih intensif melakukan ibadah untuk meraih pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan itikaf dan memperbanyak doa untuk meraih malam kemuliaan yakni Lailatul Qadar. Disunahkan melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan bagi orang yang memiliki kemampuan. Iktikaf adalah menetap di masjid dan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, seperti menegakkan sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Kemudian juga meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat seperti mengobrol, cerita, senda gurau dan semisalnya. Selama iktikaf tidak dibolehkan keluar masjid, kecuali bila ada keperluan yang mengharuskan untuk keluar, seperti buang hajat atau sejenisnya. Adapun doa yang sering Nabi Muhammad bacakan di 10 terakhir bulan Ramadan. A. Doa terakhir Ramadan, yang artinya adalah, Ya Allah, janganlah kau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan terakhir dalam hidupku. Jika engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhirku, maka jadikanlah aku sebagai orang yang engkau sayangi. B. Doa mohon ampunan, yang artinya adalah, Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, suka memaaf, maka maafkanlah daku. C. Doa mohon ibadah puasa diterima, yang artinya adalah, Wahai Tuhan kami, terimalah puasa kami, salat kami, ruku kami, sujud kami dan tilawah kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Memperbanyak membaca Al-Quran juga disarankan dalam 10 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Membaca Al-Quran disunahkan kapanpun dan dimanapun. Imam An-Nawawi menjelaskan, membaca Al-Quran di akhir malam lebih baik ketimbang awal malam. Dan membaca Al-Quran yang paling baik di siang hari adalah setelah salat subuh. Setiap kaum muslim sangat dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, baik di waktu siang maupun malam hari. Jika seorang muslim mampu membaca Al-Quran hingga khatam atau tamat, maka hal tersebut sangatlah baik sekali. Namun jika tidak mampu melakukannya, maka dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap harinya 10 ayat Al-Quran. Berikut merupakan ayat perintah yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya agar selalu membaca Al-Quran serta manfaat yang didapatkan ketika membaca Al-Quran.
Allah berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari keji dan mungkar, dan sungguh mengingat Allah lebih besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut 45. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, niscaya mereka tersungkut atas muka sambil bersujud. Quran Surat Al-Isra 107. Inilah manfaat yang didapatkan ketika membaca Al-Quran. A. Mendapatkan pahala dan kebaikan. Ketika seorang muslim membaca Al-Quran, maka orang tersebut akan menjadikan suasana sekitarnya menjadi lebih damai, tenang, dan penuh keberkahan. Maka dari itu seorang muslim yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan kebaikan dari Allah sebagai umat yang solih. B. Menaikkan derajat. Ketika seorang muslim membaca Al-Quran, maka hal tersebut dapat membuat orang yang membaca Al-Quran semakin bercahaya dan penuh dengan kewibawaan. C. Memperoleh rahmat dan lindungan oleh malaikat. Membaca Al-Quran dengan menggunakan hati yang tenang dan sabar tentu akan mendatangkan rahmat dari Allah serta mendapatkan perlindungan dari para malaikat agar terhindar dari segala kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat. D. Memberikan syafaat pada hari kiamat. Membaca Al-Quran juga dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang seorang muslim itu sendiri tidak dapat membayangkannya, bahkan juga dapat memberikan syafaat pada hari kiamat nanti dengan kemuliaan yang sangat besar. E. Memiliki perilaku yang mulia. Ketika seorang muslim membaca Al-Quran dan memahaminya, lalu membacanya dengan kondisi tenang dan rasa bahagia, maka dapat merubah seorang yang semulanya tidak berperilaku dengan baik, maka akan menjadi lebih baik, karena orang tersebut mengetahui bahwa apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Perihal Ramadan adalah bulan doa dikuatkan lagi dengan hadits dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar, Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. 3. Membayar zakat. Amalan penting yang tidak boleh dilupakan adalah membayar zakat fitrah. Sebagaimana dalam hadits yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id maka zakatnya diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah salat Id maka hanya menjadi sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Hasan. Zakat fitrah juga sebagai sarana untuk saling berbagi kebahagiaan di antara kaum muslimin pada saat hari raya Id, sehingga ukhuwah Islamiyah bisa semakin terjaga. Sebagian besar ulama terdahulu sampai sekarang menasihatkan agar pembayaran zakat fitrah berupa barang, yaitu berupa makanan pokok. Zakat fitrah adalah suatu kewajiban terhadap seluruh kaum muslimin. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah berupa 1 sak kurma kering atau gandum kering. Kewajiban ini bagi kaum muslimin, budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang berangkat salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah amalan yang dapat kita kerjakan di akhir bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.